Halo Sobat Kabar Baik, kembali lagi dengan saya Haniel Yuwono dalam program Kabar Baik. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang satu hal, yaitu di mana Salomo dia membangun sebuah rumah bagi Tuhan. Dan kita akan lihat bagaimanakah rumah yang dibangun Salomo itu, kemudian apa yang dirasakan oleh Salomo dan apa yang menjadi tanggapan Tuhan tentang pembangunan rumah ini. Pembahasan kita diambil dari 2 Tawarik pasal 2 ayat yang keempat sampai yang kelima. Saya akan bacakan untuk teman-teman. Ketahuilah, aku hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku untuk menguduskannya bagi Dia, supaya di hadapannya dibakar ukupan dari wangi-wangian, tetap diatur roti sajian dan dipersembahkan korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang, pada hari-hari Sabat dan bulan-bulan baru, dan pada perayaan-perayaan yang ditetapkan Tuhan Allah kami, sebab semuanya itu adalah kewajiban orang Israel untuk selama-lamanya. Dan rumah yang hendak kudirikan itu harus besar, sebab Allah kami lebih besar dari segala Allah. Dua ayat ini menjelaskan sebuah kerinduan yang ada di hati Salomo, di mana dia rindu untuk membangun sebuah rumah, bukan rumah yang biasa, tapi rumah yang dikhususkan buat Tuhan, supaya bangsa Israel bisa melakukan kewajiban-kewajiban mereka terhadap Allah. Sebuah rumah yang didirikan untuk maksud yang mulia. Sebuah rumah yang didirikan bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Jadi saat Salomo berpikir atau punya kerinduan untuk membangun rumah bagi Tuhan, tentunya Salomo nggak akan main-main. Dia pasti akan siapkan segala sesuatu yang terbaik, dari perencanaan, dari bahan-bahan, dari tukang-tukang yang mengerjakan. Pasti semua dicari dari yang terbaik. Semua dipilih dari yang terbaik. Sehingga saat menyediakan rumah bagi Tuhan, Salomo bisa memberikan apa yang terbaik. Seperti kita ketahui, sebelum Salomo membangun rumah Tuhan, Daud juga punya kerinduan yang sama. Tetapi kerinduan Daud ini tidak terlaksana karena apa? Karena Allah sendiri yang berkata kepada Daud melalui Nabi Nathan bahwa bukan Daud yang akan membangun rumah bagi dia, bagi Tuhan, tetapi anak Daud, yaitu Salomo, dialah yang akan mendirikan rumah bagi Tuhan. Jadi sebuah kerinduan yang dimiliki oleh Salomo ini tidak bisa dilewatkan oleh Salomo karena Tuhan berkehendak. Tuhan menyetujui kerinduan Salomo untuk membangun sebuah rumah bagi Tuhan, dan kesempatan ini tidak dimiliki oleh orang lain. Bahkan Daud pun tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk mendirikan sebuah rumah bagi Tuhan. Jadi saya yakin bahwa rumah ini dibangun dengan persiapan yang matang, dibangun dengan orang-orang yang sudah dipersiapkan dengan baik, sehingga hasilnya pun pasti akan sangat baik. Kita juga tahu bahwa Salomo dia punya hikmat untuk bisa merencanakan segala sesuatunya dengan baik. Dan Salomo pun juga sangat kaya, sehingga dia punya segala sesuatunya yang dibutuhkan untuk membangun rumah Tuhan ini dengan segala kemegahannya. Dibutuhkan waktu 7 tahun untuk menyelesaikan rumah Tuhan ini. Dan itu bukan perkara yang mudah, sehingga 7 tahun itu Salomo dan orang-orangnya pasti bekerja keras untuk mendirikan sebuah rumah yang sangat megah, sebuah rumah yang sangat mulia yang ditujukan bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Nah, tetapi saya tertarik dari pembacaan ayat ini, dari satu ayat yang tertulis dalam pasal 2 ayat yang ke-6, 2 Tawarik pasal 2 ayat yang ke-6, tetapi siapa yang mampu mendirikan suatu rumah bagi Dia, sedangkan langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat Dia? Dan siapakah aku ini, sehingga aku hendak mendirikan suatu rumah bagi Dia, kecuali sebagai tempat untuk membakar korban di hadapannya? Saya ulangi, tetapi siapa yang mampu mendirikan suatu rumah bagi Dia, sedangkan langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat Dia? Dan siapakah aku ini sehingga aku hendak mendirikan suatu rumah bagi Dia, kecuali sebagai tempat untuk membakar korban di hadapannya? Saya sangat tertarik dengan ayat yang ke-6 ini. Kita tahu
Rumah yang dibangun oleh Salomo yang tadi kita bicarakan tentu bukan dibangun dengan main-main. Dan hasilnya pun pasti sangat megah. Hasilnya pun pasti sangat sempurna. Tetapi di balik segala kesempurnaan, di balik segala kemegahannya, di balik segala hikmatnya, Salomo menyadari satu hal. Salomo menyadari bahwa rumah yang dia bangun ini tidak akan cukup untuk menampung Allah yang maha besar. Dia juga membandingkan rumah yang dia buat dengan langit. Dia katakan bahkan langit, segala langit pun tidak akan dapat memuat dia. Salomo ngerti bahwa Allah adalah Allah yang maha besar. Dan rumah yang dia bangun dengan segala kemegahannya, saya katakan bisa sebuah rumah yang bisa dibangun oleh manusia dalam kondisi terbaik menurut manusia, itu pun tidak cukup untuk memuat Allah. Salomo menyadari hal itu. Dan saya merenungkan ayat ini sehingga saya menyadari juga bahwa hidup saya juga sangat jauh dari kata layak untuk menjadi tempat bagi Allah. Saya merenungkan siapa sih saya? Saya seorang yang kotor, saya seorang yang penuh dengan dosa, saya seorang yang jatuh bangun dalam dosa. Kalau Salomo menyadari bahwa rumah yang dia bangun tidak cukup untuk menampung Allah yang maha besar, tubuh saya pun tidak cukup untuk menjadi tempat tinggal Allah. Saya juga sadar hal itu. Saya disadarkan dari ayat ini bahwa hidupku ini tidak pantas dibanggakan. Pelayanan-pelayanan yang sudah aku kerjakan, pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan bagi saya dan teman-teman. Kalau teman-teman selama ini bangga dengan pekerjaan Tuhan yang teman-teman lakukan, mungkin teman-teman melayani Tuhan, bahkan berkhotbah, teman-teman dipakai Tuhan untuk menobatkan banyak orang, kita nggak patut bangga dengan pekerjaan-pekerjaan itu. Kenapa? Karena sebenarnya tubuh kita ini nggak terlalu besar, nggak cukup untuk menampung Dia yang maha besar. Jadi janganlah kita membanggakan diri atas pekerjaan atau pelayanan yang sudah kita lakukan. Tetapi sadarilah bahwa hidup ini hanya pantas untuk menjadi tempat membakar korban di hadapan Tuhan. Seperti Salomo, rumah yang begitu megah bagi dia, bagi Salomo, hanya pantas untuk menjadi tempat membakar korban di hadapan Tuhan. Kita pun sama. Kita nggak pantas membanggakan siapa kita. Tetapi yang pantas kita lakukan adalah hidup ini menjadi tempat membakar korban di hadapan Tuhan. Artinya hidup kita ini harus penuh dengan pujian. Hidup kita ini harus penuh dengan penyembahan kepada Allah. Supaya melalui hidup kita bisa mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Karena hidup kita sangat jauh dari kata layak. Hidup kita sangat jauh dari kata bersih, suci, kudus. Hidup kita terlalu kotor. Tetapi kita boleh hidup, kita boleh melayani, bukan karena kita layak, tetapi karena anugerah Tuhan. Itu yang luar biasa. Kita lihat ayat dalam 2 Tawarik pasal 7, kita baca 3 ayat. Ada ayat 12, 15, dan 16, saya akan bacakan. 2 Tawarik pasal 7. Ayat yang ke-12 dikatakan, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Ini menarik. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dan Tuhan berkata kepada Salomo bahwa Tuhan sudah mendengar doa Salomo. Sehingga saat Tuhan mendengar doa Salomo, Tuhan memutuskan untuk memilih tempat itu sebagai rumah persembahan bagi Tuhan. Salomo sudah berdoa kepada Tuhan, apa yang dia bisa perbuat secara manusia dia lakukan yang terbaik. Dia sadar bahwa itu tidak cukup besar untuk menampung Allah. Tetapi Salomo berdoa kepada Tuhan. Dan Salomo menyatakan kerinduannya supaya tempat itu menjadi tempat untuk membakar korban di hadapan Tuhan. Dan Tuhan dengar doa Salomo. Sehingga Tuhan memilih tempat itu bagi Tuhan sendiri sebagai rumah persembahan. Indah sekali. Ayat yang ke-15, sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Bahkan Tuhan berkata kepada Salomo,
Sekarang mata Tuhan terbuka dan telinga Tuhan menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini, dari rumah yang dibangun oleh Salomo. Sekali lagi kita melihat sebenarnya rumah yang dibangun oleh Salomo ini rumah yang dibangun oleh tangan manusia. Bukan sebuah rumah yang layak menjadi tempat tinggal Tuhan. Tetapi kita melihat saat Tuhan memilih sebuah tempat untuk menjadikan rumah persembahan bagi dia. Ayat yang ke-15, mata Tuhan terbuka dan telinga Tuhan diarahkan perhatiannya kepada doa-doa yang dilontarkan dari rumah itu. Dan ini juga terjadi dan ini juga berlaku bagi kita. Kalau hidup kita tahu hidup kita nggak layak, hidup kita nggak cukup besar, nggak cukup kudus untuk menjadi rumah Tuhan. Tapi biarlah hidup kita menjadi tempat membakar korban bagi Tuhan, tempat menaikkan pujian, menaikkan penyembahan bagi Tuhan. Kita akan mendapatkan hal yang sama, yaitu mata Tuhan terbuka dan telinganya terarah kepada doa-doa kita. Hidup kita menjadi sama seperti rumah Tuhan yang dibangun oleh Salomo, menjadi rumah doa. Dan doa-doa kita akan didengar oleh Tuhan. Tuhan tertarik dengan doa-doa kita. Luar biasa sekali. Bahkan ayat yang ke-16, sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Ayat yang ke-16, saat Tuhan memilih rumah, saat Tuhan memilih hidup kita, dan Tuhan menguduskan rumah itu, rumah yang dibangun oleh Salomo ataupun tubuh kita, Tuhan punya satu tujuan, yaitu supaya nama Tuhan tinggal di situ untuk selama-lamanya. Saat ada nama Tuhan di dalam hidup kita, maka mata Tuhan dan hati Tuhan akan ada di dalam diri kita sepanjang masa, teman-teman. Supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya, maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Jadi buat kita yang terpenting bukan apa yang bisa kita lakukan untuk Yesus. Karena kita tahu kita adalah orang-orang yang jauh dari kata layak. Dan kalau kita lihat di ayat ini, kita bisa mempelajari satu hal. Sebuah rumah yang dibangun oleh Salomo, di mana Salomo sendiri menyadari bahwa rumah itu tidak cukup untuk menampung kebesaran Tuhan, tidak cukup layak untuk menampung atau menjadi tempat tinggal Allah, sehingga Allah sendiri yang memilih tempat tersebut. Dan kalau Allah mau tinggal di rumah yang dibangun oleh Salomo, itu bukan karena rumah tersebut layak, tetapi karena Allah memang mau. Allah mau tinggal, bukan karena rumah itu layak, tetapi memang karena Allah mau. Allah mau walaupun tempat tersebut tidak layak. Demikian juga dengan kita. Walaupun hidup kita nggak layak, tapi Allah mau tinggal dalam hidup kita. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita sudah berkhotbah, bukan karena kita sudah menyelamatkan nyawa banyak orang dengan khotbah-khotbah kita, bukan. Kita nggak bisa berbangga satupun atas hal-hal yang kita perbuat. Tidak patut kita banggakan. Tetapi Allah mau tinggal di dalam diri kita karena Dia mau. Cuma itu aja. Karena Dia mau, karena Dia mengasihi kita dan Dia memberi kita kesempatan supaya melalui hidup kita ada nama Tuhan tinggal untuk selama-lamanya. Ada doa-doa yang didengar dari hidup kita. Dan saya yakin kalau ada Allah tinggal di dalam diri kita, doa-doa kita nggak lagi fokus pada keinginan-keinginan manusia. Untuk memperkaya diri sendiri, untuk mencari berkat-berkat Tuhan secara jasmani. Tetapi kita akan fokus terhadap kehendak Tuhan, terhadap pekerjaan Tuhan, terhadap kemuliaan Tuhan. Sehingga doa-doa kita akan terarah untuk kebesaran nama Tuhan. Dan itulah yang dinamakan korban di hadapan Tuhan. Jadi saya sangat yakin doa-doa kita akan dengar oleh Tuhan. Sekali lagi, Tuhan mau tinggal bukan karena kita layak, tetapi karena Dia memang mau. Dan Dia beri kesempatan buat kita. Jadi, hari ini kita belajar satu hal. Biarlah hidup kita yang tidak layak ini, tetapi kita mau meminta Tuhan masuk dalam hidup kita, dan kita akan menjadikan hidup ini rumah doa
bagi banyak orang, bagi bangsa ini, bagi kota kita dimanapun kita berada, dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.